Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Yulis Tarimalau dari Channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari saudara kita yang dulunya dia adalah seorang mantan guru ngaji, tetapi karena kasih setia Tuhan yang menuntun kehidupannya dan membawa dia akan pengenalan kasih Kristus sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan dirinya dibaptis. Bagaimanakah perjalanan kehidupannya? Mari kita saksikan videonya berikut ini bersama-sama. Salam puji Tuhan, terima kasih Shalom. untuk waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyaksikan bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama pemberian dari orang tua saya adalah Lelia. Tapi puji Tuhan 2014 ketika mengenal Yesus, ketika dibaptis dan Tuhan sendiri yang memberikan nama Maria, sehingga saya lebih tenar di pelayanan dipanggil Bunda Maria. Nah, puji Tuhan, perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Berawal saya dahulu saya orang yang belum percaya. Saya terlahir dari suku Betawi, orang tua asli Betawi. Kami memang didoktrin keras dari kecil. Saya orang yang berhijab dan sungguh-sungguh memang didoktrin tentang agama. Bahkan dari kecil saya sudah ada di rumah rohani gitu di agama sebelum saya, kepercayaan sebelumnya. Puji Tuhan, 2018 ketika 2008. Bermula dari 2005 ketika saya jatuh di dalam dosa dengan seorang kekasih saya bertanya kepada Tuhan sehingga 2008 semakin kuat pertanyaan saya kepada Tuhan. Kenapa saya harus mencintai laki-laki Kristen, sedangkan saya paling anti? Kenapa? Ketika saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan, hidup saya semakin hancur. Ketika saya mengenal laki-laki Kristen, yang tadinya saya hidup datar, baik-baik, hidup sangat rohani karena saya adalah seorang guru ngaji. Saya seorang guru ngaji, mulai dari saya kecil, memang saya sekolah di doktrin sekolah agama. Bahkan saya pernah mondok dan saya mengajar. Dari saya remaja saya sudah mengajar ngaji sampai saya dengan lulus aliyah. Ketika saya menanjak dewasa, saya mengenal laki-laki Kristen dan saya jatuh di dalam dosa. Kehidupan saya hancur. Saya melepaskan semua atribut keustazahan saya. Ketika 2008, 3 tahun saya jatuh di dalam dosa, saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan. Kenapa tidak semakin baik hidup saya? Sebenarnya Tuhan mana yang harus saya sembah? Gitu. Kenapa saya orang yang sangat fanatik bisa mencintai laki-laki Kristen dan saya harus jatuh di dalam dosa? Ketika saya bertanya dan saya marah hari itu, lalu saya tertidur. Ketika saya tertidur, saya masih teringat sekali Januari 2008, di tanggal 20, ketika saya tertidur, lalu ada sosok putih. Pertama perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Sosok putih itu menjumpai saya, lalu dia membawa saya. Dia membawa saya ke langit. Yang pertama adalah langit hitam, sampai dengan yang ke-6 langit hitam. Dan yang terakhir adalah langit yang ke-7. Saya sangat terkaget ketika tangan saya dipegang di sebelah kanan sosok putih itu dan saya melihat wajahnya. Tetapi tidak ada wajah yang kelihatan, cuma sinar yang begitu sangat silau. Tetapi saya sejuk melihat itu semua. Ketika itu lalu saya terkaget dan saya bangun. Ketika saya bangun seperti biasa, saya bangun, saya punya kebiasaan pukul 3 atau pukul 2, saya harus sholat tahajud. Ketika saya bangun, saya terkaget apa yang saya perkatakan. Saya berkata, puji Tuhan. Saya semakin tidak mengerti. Kenapa ini bahasa bukan bahasanya kami? Kenapa bahasa puji Tuhan keluar dari perkataan saya? Saya kaget dan saya tidak lanjutkan untuk saya mau sholat tahajud. Tidak diam begitu saja, saya sharing dengan salah satu sahabat saya. Lalu sahabat saya katakan bahwa saya mempunyai guru. Saya akhirnya diruqyah oleh guru saya. Tetapi puji Tuhan tidak bisa hilang.
Lalu sahabat saya menganjurkan untuk saya pergi ke salah satu kiai yang sangat terkenal, saya tidak bisa sebutkan. Saya diruqyah di sana di daerah Bandung 3 hari. Puji Tuhan tidak bisa hilang juga dari perkataan saya. Semakin membingungkan. Tapi di 2008 saya tidak hiraukan itu semua. Sampai dengan mengalir tepat di 2012. Di situ endingnya. Bagaimana perjumpaan kembali secara pribadi dengan Tuhan. Ketika di 2012 saya menjalani hidup, saya sudah melepas atribut keustazahan saya dan saya hidup di dunia sekuler. Saya mempunyai usaha dan 2012 usaha saya bangkrut. Dan saya hidup tetap jatuh di dalam dosa dengan kekasih saya. Kami belum menikah. Kami jatuh di dalam dosa. Boleh dibilang zaman sekarang kumpul kebo seperti itu. Dan saya menjalani itu walaupun sebenarnya saya sakit gitu. Kenapa? Hidup saya semakin hancur ketika saya mengenal laki-laki Kristen ini. Tapi saya tidak bisa melepaskan itu semua. Sampai ending 2012 saya jatuh sakit. Karena usaha saya bangkrut. Usaha saya bangkrut hari itu. Saya mempunyai satu usaha laundry. Saya mempunyai 12 karyawan. Tetapi usaha saya bangkrut ditipu oleh karyawan saya. Saya jatuh sakit yang tidak berdaya. Saya bertanya lagi, semakin susah ketika saya meninggalkan keluarga saya. Dan saya memilih hal yang tidak jelas di dalam hidup ini. Ketika itu juga, sosok putih kembali mendatangi saya. Dia kembali mendatangi saya. Dia katakan, mari ikut aku. Tapi saya bilang, kamu siapa? Aku tidak mau. Kembali dia mendatangi saya. Tepat di 2012. Kembali dia membawa saya. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Dia menyelupkan saya, sosok putih itu. Saya diam dan tenang. Setelah itu dia kembali bukan mengangkat apa. Dia menuntun saya melangkah ke atas kolam itu. Lalu dia cuma katakan, ikutlah aku, engkau akan hidup. Mulai dengan hari itu, Tuhan sembuhkan saya dari keterpurukan saya. Dari situ saya mempunyai kegairahan, saya tidak mengerti barang apa ini. Apa ini? Sosok putih kenapa masukin saya ke dalam kolam? Lalu kenapa juga dia bilang, mari ikutlah aku, kamu akan hidup. Kenapa juga saya harus dibawa ke langit, tetapi saya penasaran dengan semua itu. Karena hari itu pasangan saya juga tidak menuntun saya untuk sepenuhnya, dia cuma bilang, kalau kau mau dengan saya, kau harus jadi orang Kristen. Tapi saya juga bilang, tidak, saya tetap pada agama saya. Saya masih mempertahankan. Tapi hari itu ketika sosok putih, Tuhan Yesus sendiri membawa saya ke dalam kolam itu. Saya merasa ada perubahan dalam hidup saya. Saya mempunyai kegairahan, saya mau belajar bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen. Saya mulai belajar dengan sendirinya. 2013 ketika pasangan saya membawa saya untuk pindah ke daerah Papua di Jayapura. Karena hari itu kami masih di Jakarta. Dia membawa saya ke Papua, dia bilang memperkenalkan saya dengan keluarganya. Dan mungkin nanti akan ada pernikahan atau seperti apa. Akhirnya saya dibawa ke Jayapura, tepatnya daerah Sentani. 2013 saya ada di sana. Dari hubungan saya dengan kekasih saya mempunyai 2 orang anak yang Tuhan berkati luar biasa buat saya. Kekuatan buat saya yang Tuhan berikan ada bersama dengan saya. Umur 1 9 tahun dan yang satunya sudah 12 tahun. Ketika itu 2013 anak-anak saya masih terlalu kecil dan saya ada di Jayapura yang saya tidak pernah tahu bahwa Papua seperti apa. Tetapi karena saya pun hari itu mengikuti laki-laki Kristen, orang tua saya sudah terserah kamu, tidak mau peduli lagi seperti itu. Dan saya sangat berat dengan laki-laki ini. Saya tetap mengikuti apapun yang terjadi, saya ikut aja sudah. Hari itu saya bukan ikut Tuhan, tapi saya mau ikut laki-laki ini. Tapi puji Tuhan, dengan caranya Tuhan lah. Melalui dia saya diselamatkan. 2013 ketika anak saya yang nomor 1 masuk sekolah TK kecil, salah satu dari guru kepala sekolah di situ menjumpai saya. Dia bilang seperti ini, asli orang mana? Saya bilang asli Betawi, Bu. Oh, saya orang
Cina Mangga Besar. Lalu kami ngobrol, lalu dia bilang, orang Betawi biasanya bukan pengikut Kristus. Saya bilang, ya saya baru mau belajar. Mau lebih lagi mendalam belajar. Mau sih, saya mau, tapi belum ada yang mengajarkan saya. Dan puji Tuhan hari itu saya diajak beliau untuk mengikuti namanya SPK, saya pengikut Kristus. Dan saya sangat sukacita. 3 bulan saya mengikuti materi saya pengikut Kristus. Dan setelah selesai materi itu, lalu ada yang namanya baptisan. Lalu saya mengikuti baptisan itu. Awal mula dari baptisan itu, pendeta katakan, namanya siapa, Lelia? Iya, tidak perlu diganti ya. Saya bilang, iya, tidak perlu diganti. Biarlah nama tetap dari orang tua saya. Tapi ketika dibaptis, ketika selesai dibaptis dari kolam itu, ketika pendeta membaptis saya, dan dia katakan, kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah itu saya bangun dan pendeta itu salam ke saya, dia katakan seperti ini, sekarang namamu Maria, kamu akan jadi ibu dari segala bangsa. Saya kaget, Pak, bukankah nama saya tidak diganti? Oh, mungkin ini dari Tuhan, pakai sudah nama itu. Dan dari 2014 sampai dengan saat sekarang ini, saya memakai nama Maria. Biasa Tena dipanggil Bunda Maria. Perjalanan mengikuti Tuhan berawal dari 2014 ketika habis dibaptis, entah mengapa orang tua saya yang bertahun-tahun dia sudah tidak mau karena saya berbeda keyakinan. Walaupun orang tua saya bilang, oke, tidak apa-apa kok dengan orang Kristen, tapi kamu tetap mempertahankan agama. Saya pun katakan iya. Tapi seiring berjalan dengan waktu ketika Tuhan terus menjumpai saya memang mempunyai kerinduan ingin lebih lagi dekat kepada Tuhan. Dan intinya tadi 2014 saya dibaptis. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu ini, iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan, dan kita semakin percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada, selalu senantiasa Dia berikan tepat pada waktunya kepada kita semua. Mari kita juga mendoakan pelayanan Ibu ini akan semakin berkembang, menjangkau jiwa-jiwa baru, jiwa anak-anak muda semakin banyak lagi yang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan merasakan kasih-Nya yang begitu nyata. Bersama dengan saya, Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.